Selamat datang di video pembelajaran sistem air kondisioner. Pada video ini akan menjelaskan beberapa macam kompresor beserta prinsip kerja dan cara kerjanya. Sebelum kita melanjutkan ke macam-macam kompresor, kita pahami terlebih dahulu hukum gas ideal, karena yang akan dikompresikan oleh kompresor adalah refrigeran yang pertama adalah kompresor jenis reciprocating atau yang bergerak maju mundur. Salah satunya adalah tipe crank atau poros engkol. Kompresor ini memiliki prinsip kerja memanfaatkan energi gerak untuk meningkatkan tekanan gas, dengan cara memampatkan gas dari volume besar ke volume kecil, yang menyebabkan meningkatnya tekanan gas. Di mana gas akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Cara kerja dari kompresor ini adalah, memanfaatkan mekanisme poros engkol untuk mengubah gerak rotasi, menjadi gerak translasi yang akan menggerakkan piston dari TMA ke TMB ataupun sebaliknya. Dibutuhkan beberapa komponen pendukung, diantaranya adalah crankshaft, piston, connecting rod, pin piston, suction valve dan discharge valve. Poros engkol menggerakkan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah, menyebabkan perubahan volume dari V1 ke V2, dan dari P1 ke P2. Sesuai dengan hukum Boyle, pada keadaan temperatur gas konstan atau disebut juga kondisi isodermal, Boyle menyatakan, hasil kali tekanan P dan volume V, adalah konstan. Persamaan ini juga dapat ditulis dengan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kita asumsikan bahwa tekanan pada suction line adalah P, pada kondisi piston 1, P1 adalah P dan V1 adalah V, sedangkan pada kondisi piston 2, V2 adalah 10 V1. Berapakah P2? Dari keterangan tersebut, P2 dapat dihitung sebagai berikut, dan didapatkan hasil bahwa P2 sama dengan 1/10 P1. Karena tekanan suction line adalah P, sedangkan tekanan di dalam silinder setelah piston bergerak dari TMA ke TMB adalah 1/10-nya, maka gas di suction line akan mendorong suction valve, sehingga gas masuk ke dalam silinder. Ingat bahwa gas bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Pada kenyataannya, perubahan volume yang menyebabkan tekanan gas ikut berubah, akan menyebabkan temperatur pun ikut berubah. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel entalpi berikut. Di mana ketika volume berubah, tekanan pun ikut berubah yang diiringi dengan perubahan temperatur. Semakin tinggi tekanan, maka temperaturnya akan semakin tinggi. Perhatikan video berikut, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, menyebabkan terjadinya perubahan volume dari kecil ke besar. Ingat dari persamaan sebelumnya, bahwa volume berbanding terbalik dengan tekanan. Ketika volumenya membesar, maka tekanan di dalam silinder akan semakin berkurang seiring dengan membesarnya volume silinder. Karena sifat gas adalah menekan ke seluruh arah, ketika tekanan di dalam silinder berkurang, dan tekanan pada suction line lebih tinggi, maka gas yang ada pada saluran masuk akan mendorong katup untuk terbuka, lalu gas akan masuk ke dalam silinder. Gas akan terus masuk ke dalam silinder hingga tekanannya sama. Karena gas hanya akan bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, volumenya mengecil, terjadi kompresi atau pemampatan gas yang menyebabkan tekanannya meningkat. Karena tekanan pada discharge line lebih rendah dari tekanan di dalam silinder, maka gas yang berada di dalam silinder akan menekan discharge valve lebih kuat daripada gas yang berada pada discharge line. Sehingga discharge valve terbuka dan gas akan bergerak dari dalam silinder menuju discharge line, hingga tekanannya sama. Siklus ini akan terus berulang yang menyebabkan refrigeran dan pelumas pada sistem air kondisioner dapat bersirkulasi untuk melepaskan panas dari dalam kabin ke lingkungan luar. Yang kedua adalah, kompresor tipe switch plate fixed displacement dan switch plate variable displacement. Yang membedakan dengan kompresor jenis crank adalah mekanisme untuk menggerakkan pistonnya, yaitu menggunakan plat gesek yang memiliki kemiringan. Plat gesek ini ada yang fix atau tetap, dan ada juga yang variabel atau dapat berubah-ubah. Sehingga tekanan dan flow rate yang dihasilkan akan berbeda tiap kemiringan. Di mana kemiringan plat gesek ini, mempengaruhi panjang langkah piston, sehingga semakin panjang langkah akan menyebabkan volume semakin besar. Sedangkan pada tipe fixed displacement, langkah dari piston, tidak dapat diatur. Karena komponen plat gesek bersifat rigid, di mana kemiringannya tidak dapat diatur. Yang berarti volume silindernya pun tidak dapat diatur. Kelebihan dari kompresor tipe variable displacement adalah, dapat merubah volume silindernya, sehingga volume refrigeran yang akan digunakan untuk mendinginkan dapat diatur. Semakin banyak refrigeran yang digunakan untuk mendinginkan, maka semakin besar daya yang dibutuhkan.
Dengan mengatur volume silinder, berarti sama saja dengan mengatur beban pendinginan, sehingga magnetic cloth tidak dibutuhkan. Karena pada kompresor jenis dan tipe lain, magnetic cloth digunakan untuk mengatur kapan refrigeran harus dialirkan, sebagai fluida kerja untuk mendinginkan atau mentransfer panas. Yang ketiga adalah kompresor jenis rotary, atau dalam mekanisme untuk melakukan kompresinya, yaitu dengan cara menggerakkan komponen secara rotasi atau berputar. Berbeda dengan jenis reciprocating yang menggunakan piston, di mana piston bergerak secara translasi. Di antaranya adalah tipe trough fan dan scroll. Perhatikan video berikut ini. Tipe kompresor trough fan memiliki beberapa komponen pendukung, di antaranya adalah fan atau bilah, inlet atau saluran masuk, outlet sebagai saluran keluaran, dan spring atau pegas. Pada kompresor tipe ini, titik putar atau pusat putaran tidak berada pada titik tengah dari ruang kompresi. Agar terdapat ruang besar dan ruang kecil di antara bilah-bilah. Ketika poros berputar, maka bilah akan berputar, menyebabkan terbentuknya sebuah ruang yang dapat membesar dan mengecil, yang berarti terjadi kompresi atau pemampatan gas. Ketika ruang di antara bilah membesar, maka tekanannya akan menurun yang menyebabkan gas memasuki ruang di antara bilah. Ketika bilah bergerak, ruang akan berubah mengecil sehingga tekanan meningkat dan gas akan keluar melalui outlet karena tekanan di bagian outlet lebih rendah, yang menyebabkan gas bergerak dari dalam ruang kompresi ke ruang outlet. Dan siklus ini akan menyebabkan refrigeran bersirkulasi. Selanjutnya adalah kompresor tipe scroll. Pada kompresor tipe ini, terdapat sebuah shaft yang berbentuk seperti poros engkol, di mana pada poros tersebut dihubungkan dengan driven scroll plate, sehingga driven scroll plate bergerak secara mengorbit pada titik putar poros. Ketika poros berputar, maka driven scroll plate akan bergerak mengorbit. Terdapat stationary scroll plate yang tidak bergerak, sehingga terbentuk sebuah ruang yang akan membesar dan mengecil. Ketika ruang membesar maka refrigeran akan masuk ke dalam ruang tersebut. Ketika driven scroll plate bergerak mengorbit, maka ruang tersebut akan mengecil dan bergerak menuju pusat putaran. Semakin dekat dengan pusat putaran, maka ruangan tersebut akan semakin kecil yang berarti tekanannya akan semakin besar. Pada pusat putaran terdapat discharge line atau saluran keluaran. Sehingga refrigeran bertekanan tinggi akan masuk ke bagian discharge line yang tekanannya lebih rendah. Siklus ini akan berlangsung secara terus-menerus, ketika poros berputar, yang menyebabkan refrigeran terus bersirkulasi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar untuk mengkritik, memberi saran dan ataupun untuk bertanya.